Tapi sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Hendy, saya berdomisili di Denpasar, Bapak Ibu. Tepatnya di Denpasar Utara, ya, di dekatnya Terminal Ubung. Dan latar belakang saya, tadi dari singgung sama Bung Har, saya adalah seorang pengusaha konvensional. Saya bergerak di bidang interior, Pak. Dan apa namanya? Beberapa alasan kenapa saya kemudian mengambil keputusan untuk bergabung dengan Songhor itu, yang pertama, saya itu terima kasih sudah dikenalkan oleh Bu Yuli mengenai perusahaan yang luar biasa ini, Bapak Ibu. Jadi saya mengenal perusahaan ini dari Bu Yuli, kemudian saya pelajari. Ya, ternyata sangat luar biasa. Itu yang membuat saya tertariknya. Yang pertama adalah profil perusahaannya. Jadi perusahaan Songhor ini sudah 39 tahun berdiri, sudah ada di 7 negara. Dan selama itu Bapak Ibu tidak pernah berganti sistem, tidak pernah berganti strategi. Kalau ada, ya, kalau ada perusahaan selama puluhan tahun tidak pernah ganti strategi perusahaannya, itu sudah luar biasa. Nggak ada yang bisa diragukan lagi. Sudah berarti sudah teruji. Nah ya saya sebagai pelaku usaha sudah apa namanya mengalami hal ini ya. Dan saya bukan bukan satu dua kali, beberapa kali saya merubah strategi bisnis saya. Ya. Jadi itu yang membuat saya ini. Kemudian hal lain lainnya. Soal ini dia sangat istiqomah konsisten hanya berbasis Ganoderma puluhan tahun itu. Kemudian dari hilir ke hulu semua dia tangani, mulai dari budidaya lingsinya, mulai pengolahannya, penelitiannya, sampai ke tangan kita ya, produk-produknya itu. Ini luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, setelah saya dikenalkan Ibu Yuli, saya kemudian langsung beli kopi dan odolnya. Waktu itu saya ingat 250.000. Kemudian dibantu sama Bu Yuli, sampailah setelah beberapa hari saya coba itu. Dan memang saya merasakan, ini produk bukan main-main. Saya merasa lebih fit, lebih sehat, ya. Kemudian ada beberapa keluhan itu jadi berkurang gitu. Akhirnya saya ngorder lagi dan sampai sekarang. Dan sampai sekarang saya setiap hari Bapak Ibu itu minimal 2 kali ya, 2 kali minum kopi yang pada saat puasa ini adalah pada saat buka puasa dan sahur. Pada saat sahur itu saya hanya minum kopi dan 3 butir kurma, kadang 1 telur sudah cukup. Karena luar biasa kopi ini membuat perut kenyang ya, tidak gampang lapar gitu. Itu kira-kira yang kenapa yang membuat saya tertarik kepada Songhor dan banyak kemudahan-kemudahan yang lainnya ya. Misalnya adalah gabungnya gratis. Ini adalah pintu masuk yang sangat bagus ya, ya memudahkan bagi orang-orang yang tertarik untuk bergabung dengan bisnis Songhor ini. Kemudian fasilitas tadi sudah disebutkan oleh Bung Har, semuanya disediakan. Begitu kita gabung, langsung mendapatkan toko online komplit, tinggal menjalankan, tinggal belajar saja. Kemudian begitu kita memutuskan untuk gabung, kita tidak dibiarkan sendiri Bapak Ibu. Itu yang membuat saya juga tertarik. Jadi ada support system yang siap untuk membimbing kita sampai kita menghasilkan. Dan hal lain karena saya juga seorang pengusaha, saya tidak apa namanya berhati-hati juga dalam hal gabung dengan bisnis ya. Dan ini saya menilai Swankor ini memang benar-benar real bisnis ya. Tidak ada yang instan di sini. Semua kalau kita ingin sukses, ingin menghasilkan, harus ada yang kita upayakan. Jadi tidak ada bim salah bim. Ya. Saya pertama income saya itu Bapak Ibu ya, hanya receh ya, 280.000 kalau nggak salah. Tetapi bukan nilai uangnya yang waktu itu yang saya buat senang. Saya mendapat 280.000 itu tanpa saya harus mengeluarkan modal sepeser pun. Saya ulang, saya dapat uang itu income itu
tanpa saya harus mengeluarkan modal sepeser pun, Bapak. Ya. Jadi memang pakai modal di ya kita beli produk, tapi produk itu kita konsumsi, tidak hilang. Kita konsumsi atau kita bisa jual retail. Apalagi ini produknya produk yang gampang diserap pasar. Kopi dan odol itu kan ini di kanan kiri kita depan belakang semua orang kopi dan odol. Jadi tidak ada kesulitan yang berarti untuk memasarkan produk ini. Apalagi produk Songkol yang sudah terbukti berkualitas dan bermanfaat. Ya. Kira-kira itu sekilas apa yang membuat saya gabung dengan Songkol Bapak itu. Kembali ke tema hari ini ya, mengenai pensiun berkualitas. Bapak Ibu sekalian, pernah kita membayangkan ya, saat ini saat kita masih produktif, ketika kita nanti pensiun, ketika tulang-tulang kita sudah lemas, sudah gak kuat lagi untuk bergerak, untuk bekerja, gitu ya. Ketika kita di perusahaan yang kita di mana kita kerja sudah tidak dibutuhkan lagi karena daya ingat kita lemah, ya, fisik kita lemah, tidak produktif lagi. Kemudian eh, kita apa namanya dipensiunkan oleh perusahaan. Apa yang kita lakukan pada saat kita pensiun itu? Sementara penghasilan berhenti, ya kan? Dapat dana pensiun, tapi itu kejar-kejaran dengan inflasi, Bapak. Saya eh, conference call terakhir dengan apa namanya dihadiri oleh Pak Bima, beliau menyebutkan bahwa ada seorang ibu-ibu yang perlu 40 tahun hanya untuk mendapatkan 5 juta. 5 juta pensiunan ya. Untuk hari ini 5 juta itu tidak, terutama untuk hidup di kota besar seperti Denpasar ya. 5 juta itu masih ngos-ngosan untuk memenuhi hidup. Apalagi sudah punya anak, anak yang sudah sekolah dan sebagainya. Hal lain hal lain isu-isu yang ada pada saat kita pensiun itu adalah biaya kesehatan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya sangat bersemangat sekali untuk menjalankan bisnis Soangkol ini. Salah satunya adalah saya ingin memiliki pensiun yang berkualitas. Saya ingin di masa pensiun nanti, saya tidak merepotkan siapapun untuk makan, untuk minum, untuk berobat. Bahkan untuk membelikan mainan cucu saya dari hasil keringat saya sendiri. Saya tidak minta ke siapapun. Alhamdulillah, hari Rabu kemarin saya punya cucu pertama laki-laki. Alhamdulillah. Senang sekali lah saya. Begitu Bapak Ibu. Ya. Banyak di luaran sana, saya sendiri melihat di masa pensiun itu harusnya orang tenang, ya, bahagia, hanya fokus beribadah, ya. Tetapi dia dipaksa untuk bekerja. Karena apa? Karena untuk memenuhi kehidupannya itu. Coba Bapak Ibu lihat di kampung-kampung terutama, ya, yang mereka memang tidak punya akses fasilitas ke dana pensiun. Karena apa? Karena memang mereka nggak tahu dan nggak punya akses untuk bisa punya dana pensiun. Lihat sekitaran, mereka punya anak memang ya. Tapi tapi banyak sekali anak-anak mereka itu tidak mempedulikan karena sudah merantau kemana ya. Mereka sudah sibuk dengan keluarga mereka sendiri dan lupa dengan orang tua di kampung. Nah, inilah yang situasi yang tentu kita tidak mau nanti terjadi pada diri kita. Dan inilah yang ditawarkan oleh Swankor. Ini Bapak Ibu 4 solusi atau 4 hal yang secara umum orang akan lakukan untuk mendapatkan income. Pertama ini normatif, bekerja ya, kita bekerja, misalnya sebagai karyawan. Tetapi bekerja ini itu tidak akan bisa menciptakan passive income dan tidak akan ada dana pensiun, Bapak Ibu. Ini udah pasti. Saya pernah jadi karyawan dulu sebelum saya memutuskan untuk jadi pengusaha. Memang nggak ada, nggak ada. Ada paling pesangon sekedarnya aja. Tapi kalau masa untuk pensiun nggak ada. Ya. Bekerja jadi karyawan itu kita totally menukar waktu kita dengan uang dan waktu kita benar-benar dikendalikan oleh perusahaan tersebut, tidak ada kebebasan waktu. Ya. Yang kedua,
Mungkin bagi yang punya dana besar, kita bisa beli waralaba, ya. Seperti beli mungkin teh solo, beli mixo, atau beli yang besar kayak Indomaret segala macam. Itu dananya besar dan resikonya juga ada. Dan ininya tergantung tren. Dia bisa berhasil apa tidaknya. Tapi sekali lagi ya, beli franchise itu juga kita harus menyediakan dana cukup untuk sekelas teh solo yang saya tanya ke teman saya dia punya itu dia mengeluarkan 18 juta untuk beli bootnya, untuk peralatannya, dan setiap hari harus ditongkrongin tetap ya, harus ditungguin. Dan ketiga pilihannya adalah buka usaha yang seperti saya lakukan sekarang ini ya, buka usaha. Ini juga perlu modal Bapak. Ini skalanya tergantung apa yang akan kita kerjakan, berapa besarnya modal. Tapi kalau misalkan kayak saya yang di interior, saya perlu beli mesin, gudang, ya, perlu merekrut karyawan, bikin sistem, macam-macam, macam-macam. Jadi saya sendiri masih harus sibuk ngurusin ini. Jadi nggak ada cerita kalau misalkan saya tetap di sini akan nanti bebas waktu 100% itu ya. Tidak, masih tetap akan bekerja. Nah, yang keempat ini adalah pilihan yang kami tawarkan ya, yang Smartphone tawarkan yaitu bisnis bersistem. Karena tidak pakai modal, kalau kalaupun ada modalnya itu sangat kecil dan hasilnya tak terbatas dan bisa autopilot. Autopilot itu maksudnya meskipun kita nanti tidak bekerja karena sudah ada di level tertentu, itu kita sama sekali tidak kerja tapi tetap income eh, mengalir gitu Bapak Ibu. Ya. Nah ini dia yang ditawarkan Smartphone. Membangun bisnisnya hanya 1 tahun Bapak Ibu. Ini peluang sistem bisnis franchise atau waralaba berafiliat dengan Swanghor tanpa modal besar, ya, tanpa kantor, tanpa pengalaman, tanpa keahlian khusus. Nggak perlu. Yang kita perlukan di sini hanya kemauan dan mau berubah saja. Jadi lebih baik kepada mindset, pola pikir kita ya, untuk menjalani bisnis ini, ya Bapak. Dan potensi income-nya itu 46 juta sampai 100 juta per bulan. Saya nggak perlu nanya, pasti mau. Tapi masalahnya mau bergerak apa tidak, itu aja. Kalau uangnya ini pasti mau ya. Saya sendiri mau, sangat mau. Sebelum saya lebih jauh, saya perkenalkan apa namanya profil company-nya Swanghor, Bapak. Tadi saya sudah sempat singgung dia di awal bahwa Swanghor ini sudah berdiri sekarang berjalan 39 tahun dan sudah ada di 7 negara termasuk Indonesia. Ya. Nah selama itu Swanghor sudah memiliki 5 juta member seluruh dunia. Kemudian sudah mencetak 700 diamond. Diamond itu adalah peringkat eh, tinggi di Swanghor dengan penghasilan 100 juta ke atas. Ya. Kemudian Swanghor sudah menggelontorkan dana 23 triliun ya untuk bonus ke member-membernya. Ini sangat besar sekali Bapak, 23 triliun itu. Dan selama ini, selama 39 tahun itu, Swanghor tidak pernah overfit. Kalau Bapak Ibu eh, pernah dengar berita ya, ada perusahaan lokal ya, ya networking juga dia overfit sampai dia tutup ya. Kan sering itu kita dengar berkali-kali ya, kita dengar tutup kemudian ganti merek yang lain atau berganti sistem gitu. Karena kasus ini overfit. Jadi dia kelebihan bayar antara income masuk perusahaan dengan keluarnya member itu eh, nggak balance, gitu ya, nggak seimbang. Jadi ini profil perusahaannya Bapak. Dan di Indonesia sendiri itu sudah ada 6 cabang. Dan rencana nanti akan nambah lagi ada di Surabaya. Berikut itu dengan Cafe Lounge ya, akan dibuka bareng gitu nanti. Medan, Jakarta, dan Surabaya Cafe Lounge. Cafe Lounge itu tongkrongan ngopi dan kumpul-kumpul gitu. Ya, seperti sekarang itu misalkan hari ini kita lihat seperti Starbucks
atau Jiko ya. Kira-kira seperti itu dan saya lihat yang di Malaysia itu lebih mewah dari Starbucks dan Jiko itu Bapak Ibu. Dan itu akan hadir nanti di Indonesia ya. Ini dia adalah Ganoderma atau Lingzi disebutnya atau kalau orang Jepang menyebutnya Reishi. Kalau di Indonesia eh, Raja Herbal kalau nggak salah. Nah, Lingzi ini adalah hampir semua produk-produknya Swanghol itu berbasis Ganoderma ini Bapak Ibu. Ya. Mereka punya perkebunan sendiri, diteliti sendiri, dipabrikasi sendiri, termasuk distribusi. Jadi satu atap semuanya, all in one. Jadi mereka nggak maklun. Maklun itu misalnya kayak perusahaan lain, dia mengambil lingzi dari perusahaan lain, kemudian dikemas sendiri. Tapi kalau di Swanghol kasusnya tidak seperti itu. Apa itu artinya? Kalau semuanya satu atap, Bapak Ibu, mereka bisa memastikan kualitasnya. Udah pasti itu, pasti. Dan mereka tidak dalam kendali perusahaan di mana mereka maklum, karena mereka punya sendiri mesin-mesin canggihnya segala macam. Ini ada video yang sangat luar biasa itu yang bisa Bapak Ibu tonton ya mengenai perusahaan bagaimana mereka mulai memanen sampai mengemas produk-produknya itu. Kemudian apa manfaat daripada Ganoderma ini? Antara lain meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatasi peradangan, anti kanker, mengurangi kelelahan dan depresi, bagus untuk kardiovaskular ya, kemudian untuk hati dan ginjal, nyeri, infeksi, untuk mencegah alergi dan kesehatan otak. Bapak Ibu banyak testimoni-testimoni yang bertebaran di media sosial mengenai mengenai Ganoderma ini. Dan Bapak Ibu bisa browsing-browsing sendiri ya di internet apa itu Ganoderma. Nanti akan muncul dari perusahaan mana Ganoderma yang paling baik. Itu dari Swankor. Saya sudah coba itu dari Swankor yang muncul, yang terbaik. Karena jenisnya Ganoderma itu banyak, ada puluhan. Nah, setelah diteliti, ada Ganoderma tertentu yang dipilih oleh Swankor, yang memang kandungannya itu lebih kompleks gitu ya, untuk bermacam penyakit, untuk penyembuhan bermacam penyakit. Nah, inilah produk-produk dari Swankor Bapak Ibu ya, komplit. Jadi sebenarnya kopi dan powder itu adalah hanya sebagai pintu masuknya saja. Tapi produk-produk yang lain ada skincare, ada body care, ada untuk kebersihan di rumah tangga ya, dan yang lain-lain ya. Ini produk ini sudah saya coba samponya, saya coba sabunnya, dan sampai sekarang saya masih pakai. Dan testimoni yang saya bisa sampaikan, saya sudah puluhan tahun, saya mandi itu pakai sampo bayi, pakai sabun bayi, Bapak. Karena kulit saya sensitif. Saya dan anak perempuan saya yang seperti itu. Dua anak laki-laki saya dan istri enggak. Jadi puluhan tahun itu saya pakai itu, pakai sabun bayi dan ini. Kemudian timbullah saya keinginan untuk mencoba ini. Oh ternyata tidak apa-apa. Jadi saya teruskan ini, pakai sampo Swankor, kemudian sabunnya sabun Swankor. Ininya sangat lembut ya dan wangi. Meskipun saya sudah selesai mandi ini, itu kamar mandi masih wangi itu. Saya kembali lagi masih wangi. Luar biasa ini. Kayak habis disemprot-semprot parfum gitu ini kamar mandi itu. Ya. Ini bagus-bagus. Dicoba Bapak Ibu ya, ini produk-produknya. Nah, ini penting. Bapak Ibu harus kuasai ini ya, karena kopi ini adalah produk favoritnya Swanghor. Jadi Bapak Ibu harus kuasai apa kandungan daripada kopi juara ini dan dibandingkan dengan produk yang lain yang sejenis. Dari biji kopinya, kalau produk lain itu hanya 20-10% saja yang asli kopinya ya. Tapi kalau di produk kopi juara itu 100% biji kopi Arabica Brasil. Jadi bukan
bukan perasa, bukan pakai essence ya, pewanginya itu. Kemudian creamernya, ya, kalau yang lain itu ada lemak trans. Kalau di kopi Juara minyak kelapa murni, jadi tidak ada trans, tidak berbahaya untuk jantung. Kemudian pakai pewangi kalau yang biasanya yang tadi saya bilang essence itu memang ada ya Bapak Ibu. Saya pernah beli itu parfum, aromanya itu kopi. Saya oles-oles di mobil. Itu semua mengira, istri saya, anak-anak saya itu mengira saya harus minum kopi. Karena memang benar-benar asli baunya, bau kopi. Jadi bukan parfum lagi. Nah itu bedanya pewangi. Jadi memang ada pewangi kopi. Nah, kemudian kalau yang di Juara, kopi Juara itu kopi asli Bapak Ibu. Kopi asli. Tidak pakai pewangi. Jadi aromanya dari kopi itu sendiri. Kemudian kalau di kopi Juara ada Ganoderma. Tadi sudah saya sebutkan mengenai apa manfaat dari Ganoderma. Dan kafeinnya yang konvensional itu 300 mg. Kalau di kopi Juara cuma 100 gram. Makanya kenapa kopi Juara ini aman untuk anak-anak dan ibu hamil. Jadi nggak masalah diminum nih Bapak Ibu ya, untuk ibu hamil dan anak-anak. Nah ini yang perlu kita uji juga ya. Coba kalau beli kopi saset, itu dilihat di label ingredientnya di belakang. Itu rata-rata ada tulisan non-dairy creamer sebagai kandungan utamanya, sekian persen. Itu artinya gula, non-dairy creamer itu gula Bapak Ibu. Kemudian yang lain itu ditulis hydrogenated coconut oil. Itu adalah minyak kelapa yang dijadikan trans fat. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, di kasus itu di kopi Juara tidak ada. Di kopi Juara nggak ada trans, misalnya. Dia pakai minyak kelapa murni. Harganya berapa? Harganya 160.000. Harganya sangat merakyat, Bapak Ibu ya. Sangat merakyat. Jadi dalam satu saset itu ketemunya 8.000. Kita minum kopi Juara dengan biaya 8.000, tetapi manfaatnya sangat luar biasa untuk kesehatan Bapak Ibu. Ada yang bisa sembuh dari asam lambung, kolesterol, gula darah menurun, ya, hipertensi, tekanan darah menjadi normal, bahkan macam penyakit yang lain bisa terbantu dengan ini. Coba kalau kita bandingkan dengan kita minum di tempat lain, yang ada tongkrongannya lah, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Di Jeko, di Starbucks, nggak ada hasil apa-apa. Hanya enak di lidah aja, tapi tidak memberi efek kesehatan untuk kesehatan. Beda dengan kasusnya dengan Juara Cafe. Jadi mari kita bijak ya, yang hobi ngopi pindah ke kopi Juara. Harganya sangat bersahabat, manfaatnya sangat luar biasa. Ini harganya murah, tetapi bukan berarti murahan. Ini hati-hati Bapak Ibu ya. Edifikasi itu bukan hanya kepada perusahaan atau mentor kita ya. Kita juga harus bisa edifikasi produk-produknya. Kayak kopi ini. Kayak kopi ini. Saya di Bali atau di Jawa, saya per box itu saya jual 200.000 Bapak Ibu. Nggak pernah di bawah itu. Karena memang ini produk premium. Ya. Ini bukan murahan. Mungkin saya bisa jelaskan kenapa ini murah. Karena Swanghor itu semuanya dia tangani sendiri. Dia tangan sendiri, dia nggak melihatkan pesan lain. Mulai dari pertaniannya, kemudian tadi saya sebutkan pabrikasinya, sampai pengemasan, penelitiannya. Mereka lakukan sendiri. Disitulah mereka bisa menghemat kos, biaya produksi. Kemudian pemasarannya adalah sistem networking. Networking itu memutus rantai distribusi, biaya iklan yang itu bisa puluhan ratusan miliar biaya. Nah, dari sanalah disubsidi saya bilang ya, kalau istilah saya. Jadi biaya yang mereka bisa potong itu disubsidilah kepada harga. Jadi kita ini sebenarnya beli kopi premium ini disubsidi oleh Swanghor biar murah. Sama kayak kita beli Pertalite atau bensin ya. Dapat murah karena disubsidi oleh pemerintah. Itulah kira-kira ya. Dan bukan hanya produknya yang disubsidi, bahkan ongkirnya juga disubsidi oleh Swanghor.
Kirim ke Bali, ke daerah manapun, itu 30.000 Bapak Ibu. Mau order satu box 30.000, dua box 30.000, karena mereka nggak berdasarkan volume ya, tapi berdasarkan destinasi, tujuan. Kan luar biasa ini. Dan bahkan kalau kita order 4 juta, itu free ongkir. Ya. Di mana lagi ada perusahaan seperti Swanghorn yang sangat-sangat generous ya, sangat-sangat apa namanya, tidak pelit. Nah, produk andalan yang kedua adalah sebagai pintu masuk adalah odol ya, pasta gigi. Pasta gigi. Ini semuanya terbuat dari bahan alam, tidak berbahaya untuk kesehatan. Dan berita baiknya, odol green tea ini Bapak Ibu, itu bisa dijadikan manfaat lain. Katakanlah sebagai P3K di rumah ya. Kita kena minyak goreng waktu di dapur goreng-goreng, olesin odol. Ada jerawat, diolesin odol. Ada kena rokok, diolesin odol. Itu ada banyak testimoni yang memang ternyata bisa menyembuhkan, membantu kesembuhan lebih cepat. Ya. Dan apa namanya Bapak Ibu, di odol green tea ini ada yang membuat saya itu nyaman memakai. Yaitu dia tidak mengandung fluoride kimia. Bapak Ibu pasti tahu ya fluoride itu apa ya. Fluoride itu uh, fungsinya untuk memperkuat email gigi dan melindungi gigi berlubang ya. Dan itu tidak bisa tertelan ya. Makanya di odol itu kadang-kadang di kemasan odol coba lihat di belakang itu jangan sampai tertelan begitu kan ya. Atau kalau misalkan tertelan suruh menghubungi dokter gitu kan. Itu karena apa? Karena memang fluoride-nya berbahaya. Kalau misalkan anak kita tidak sengaja menelan itu bisa muntah-muntah, bisa diare dan bisa demam. Dan segera harus ke harus dilarikan ke dokter untuk diperiksa Bapak Ibu ya. Jadi di green tea ini odol green tea ini aman. Semuanya alami, fluoride-nya juga fluoride alami ya. Dan ini bisa dibuktikan bisa dimakan. Odol green tea ini bisa dimakan itu. Nggak masalah, aman. Saya sering memakan. Jadi kalau mau ke masjid, saya nggak sempat gosok gigi, saya ambil satu ujung itu, saya kumur-kumur itu, dan saya telan. Ini luar biasa. Dan harganya pun sekali lagi sangat-sangat ramah di kantong. Cuma 60.000. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kita melihat potensi pasar kopi dan odol ini di Indonesia. Bapak Ibu perlu ketahui, saat ini itu ada 10.000 totalnya prosumer yang join di Swanghorn. Dan itu sudah menghasilkan 3 orang diamond yang income-nya 100 juta ke atas. Ada Ibu Vita, ada Pak Rusli, ada Pak Bima. Hanya dengan 10.000 prosumer. Bapak Ibu, di Indonesia ini ada 280 juta. 10.000 itu berapa persennya dari 280 juta itu? 0,0004 mungkin. Atau 3, sekian. Jadi belum apa. Jadi potensi pasarnya ini sangat luar biasa, sangat besar. Ya, belum ada apa-apanya. Dan lagi, dari penduduk kita ini ya, di Indonesia ini, itu 80%-nya adalah ngopi. Dari sekian itu. Kalau odol, siapa yang tidak gosok gigi? Semuanya gosok gigi. Ya. Termasuk yang apa untuk kebersihan di rumah, kan 100% orang membersihkan rumah. Tapi APC ini ada nilai plusnya Bapak Ibu ya. Ya ini bukan hanya untuk bisa bersih segala macam, ya, untuk nyuci sayur, untuk ngepel, untuk nyuci piring dan sebagainya. Dan sisanya itu bisa kita kita pakai untuk sebagai pupuk tanaman atau bunga di depan rumah kita. Jadi jangan dibuang, jangan dibuang. Itu saya pernah dengar dari testimoni dari Ibu Vita, ya. Dia dengan tidak sengaja, ya, tidak sengaja, selang dari mesin cucinya itu diarahkan ke tamannya dia, ke halaman kosong gitu, yang tidak berumput gitu, masih jadi ada tanah. Nah setelah beberapa hari, karena tersiram bekas APC,
itu rumput tumbuh. Ya, luar biasa ini. Jadi terbukti bahwa ini bisa untuk pakai pupuk, pupuk alami lagi ya, tidak berbahaya. Itu pupuk alami, karena memang kandungannya semuanya alam. Jadi Bapak Ibu yang perlu saya garis bawahi di sini, lihatlah potensi. 280 juta dan sekarang masih ada 10.000 prosumer di Swanghor. Jadi potensinya sangat besar. Kita tidak ketinggalan. Justru saya merasa kita ini adalah orang-orang awal Pak. yang bergerak di bisnis ini. Nah, ini kiranya slide terakhir Bapak Ibu, tapi ini yang penting. Nah, ketika kita mau memutuskan untuk bergabung dengan suatu bisnis, poin-poin inilah yang sekiranya kita harus tahu supaya kita mantap. Kita harus benar-benar clear, harus benar-benar jelas melihatnya, memahaminya. Terutama ini bagi saya sendiri sebagai leader ya, dan yang teman-teman yang lain yang leader. Ya. Penting untuk memahami ini prinsip-prinsip di dalam Swanghor. Karena apa? Jika kita sudah paham benar dengan ini, pakem-pakemnya kita paham, visi misinya kita paham, kemudian strateginya kita paham, maka kita akan menjadi orang yang mandiri menjalankan bisnis. Tanpa harus dimotivasi, kita sudah bergerak sendiri. Nah, saya terus terang, ya maaf ya, saya termasuk orang yang kalau sudah memutuskan ke satu bisnis, itu tidak terlalu perlu dengan motivasi kalimat-kalimat seperti itu. Karena saya sudah melihat ini clear. Poin-poin ini, Bapak, ada 8 poin. Dan Bapak Ibu, secara umum, perusahaan yang lain di luar sana itu maksimal ada 4 poin cuma. Tapi di Swanghor itu ada 8 poin. Ya, ada 8 poin. Yang pertama ini daftar mitra gratis. Ini pintu masuk yang sangat bagus. Ketika kita mengenalkan ke calon mitra itu bahwa gabungnya gratis ini sangat luar biasa. Banyak yang tertarik itu karena daftar mitranya gratis. Tetapi ini tidak berakhir di sini, Bapak. Kalau kita hanya motivasi kita bergabung dengan Swanghor hanya karena gabungnya gratis, ini tidak cukup. Tidak cukup menjadi bensin kita untuk bergerak, gitu ya. Karena orientasi kita hanya duit di sini berarti karena gratis ikut gitu. Ya cukup gitu. Makanya jangan heran kalau rata-rata sudah bergabung hanya menjadi CCTV, memantau aja gitu ya, tidak bergerak, tidak ada pergerakan, tidak ada income, tidak ada mitra tambahan, tidak ada distributor baru. Ya karena ini, jadi ini hanya pintu masuk saja Bapak, nomor satu ini ya. Ya itu bagus ini. Yang kedua, downline bisa melampaui upline. Ya kan ini pertarungan fair ini. Pertarungan fair. Yang saya bilang tadi adalah ini murni bisnis. Jadi siapa yang bergerak, siapa yang langkahnya lebih cepat, akan lebih sukses dan akan lebih banyak income-nya. Jadi nggak ada istilah kayak yang ada di apa namanya Bapak ya, di pekerjaan konvensional, misalnya kita menjadi karyawan gitu ya. Kalau kita ingin menjadi manajer gitu, seperti manajer kita, atasan kita, otomatis manajer kita ini kan harus pergi dulu, dia harus resign dari perusahaan itu, baru digantikan oleh kita gitu, berkarir gitu. Kayak Bung Haryanto lah, mungkin ada direkturnya sih. Kalau kalau Bung Haryanto ingin menjadi direkturnya itu kan harus pergi dulu, harus pindah pekerjaan dulu. Kan nggak mungkin ada dua direktur gitu kan. Betul? Betul Bung Har Betul, ya? betul, betul. Betul. Ya. Itulah. Tapi kalau di Swanghor bisa kita mau ada 1.000 direktur di sini bisa. 1.000 manajer bisa. Lihat mentor kita itu. Ya. Mentor gurunya dia Bu Yuli ini adalah Pak Tio. Tapi sekarang Bu dia ada di atasnya Pak Tio secara leveling di Swanghor. Jadi ini sangat fair Bapak, sangat fair. Inilah senangnya saya gitu ya. Kemudian ketiga hitungan poin tanpa batas. Ya, mau kelebaran sampai berapa, mau kedalaman sampai berapa, itu masih kita kena efek poinnya Bapak itu. Sampai kedalaman 100 atau berapapun ke bawah, kita masih kena efek. Bahkan ini misalnya kita sudah ada jaringan bagus, kemudian kita lupa untuk belanja, itu nggak ngaruh dengan income kita. Dan itulah kenapa saya jatuh cinta pada bisnis ini.
luar biasa. Tetap kita ada income, ya, tapi jangan lupa terus, ya. Ya kita tetap harus belanja gitu ya. Kemudian yang keempat, bonus berdasarkan omset dan per bulan. Ini kenyataan. Saya sendiri mengalami ini. Jadi begini misalnya, si A jaringannya ada 500 orang, kemudian si B cuman 200 orang. Untuk omsetnya belum tentu yang A tadi yang banyak itu akan melebihi si B. Enggak. Ya, itu saya sendiri sudah mengalami ini. Yang hanya puluhan puluhan member yang dia bina, tapi penghasilan ininya poinnya lebih banyak daripada yang sudah ratusan. Ya. Jadi ini juga apa namanya? Jadi ini sangat sangat fair. Jadi bahwa income yang kita dapat itu adalah dari omset produk ya. Jadi bukan dari seperti yang sebelah dulu yang pernah saya uh, gabung itu dari iuran bulanan atau biaya maintenance gitu. Itu sebenarnya sangat riskan gitu. Dan banyak yang mental karena sistemnya seperti itu. Jadi bukan dari penjualan produk tapi dari iuran maintenance itu tadi per bulan. Yang kelima, Bapak Ibu, tidak perlu timbun barang. Ini sudah jelas ya, karena kita ini affiliate dropship sistemnya, jadi kita nggak perlu nyetok-nyetok barang. Semua diurusi perusahaan, mulai dari stok barangnya sampai pengirimannya ke tujuan. Yang keenam, tidak ada tutup poin. Ini yang sering ditanyakan ini, karena ada juga yang masih salah paham. Memang di Shanghai ini tidak ada tutup poin, Bapak Ibu. Yang ada itu perhitungan poin. Saya ulang, di Shanghai ini tidak ada tutup poin. Yang ada adalah perhitungan poin setiap bulan. Karena perusahaan tidak mau ngutang. Setelah kerja selama selama sebulan, kemudian dihitung oleh perusahaan berapa poin yang kita dapat, kemudian setiap tanggal 10 dibagikanlah bonusnya. Gitu ya. Jadi tidak ada tutup poin. Kalau tutup poin itu maksudnya begini, setiap bulan itu kita ditarget Bapak. Misalkan harus beromset 5 juta. Kalau nggak dapat 5 juta, kita nggak dapat bonus. Seperti itulah ya, namanya tutup poin. Kalau di Swanghorn tidak ada. Tidak ada itu. Ini harus jangan salah paham ya. Apa itu tutup poin? Yang ketujuh adalah repeat order sangat tinggi. Terutama yang dua produk tadi itu Bapak ya, yang kopi sama sama odol. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat video ya, setiap hari kantor di Jakarta itu ramai. Orang sampai rela ngantri-ngantri hanya untuk mendapatkan kopi. Bisnis network mana yang seperti itu? Saya nggak pernah lihat. Orang sampai rela ngantri-ngantri, sampai ke kadang kehabisan stok gitu ya. Karena tahu-tahu membludak gitu, tidak seperti biasanya. Luar biasa. Kopi dan odolnya terutama. Repeat ordernya. Ini adalah apa namanya yang membuat kita positif ya, positif dan nyaman gitu berbisnis. Karena kalau repeat ordernya itu tinggi, itu artinya income-nya stabil, income-nya stabil. Dan ini yang ini kenapa repeat ordernya tinggi? Karena ini produknya produk-produk harian, konsumsi harian. Orang ngopi, orang odol itu kan setiap hari. Beda misalnya dengan obat, nggak mungkin setiap hari orang berobat. Gitu. Ya. Itulah Bapak Ibu ya. Yang kedelapan, sangat adil dan sistem stabil. 39 tahun tanpa pernah berganti sistem. Marketing plan-nya ya itu saja. 111 atau 337 itu ya. Itu saja. Yang paling sederhana yang dari perusahaan itu 111. Itu saja dan terbukti menghasilkan beberapa bukan beberapa lagi ya, ratusan diamond di seluruh dunia, kemudian ribuan manajer di seluruh dunia. Dan berita baiknya kita punya mentor adalah manajer tercepat di dunia, itu Yuli. Luar biasa. Jadi apa kira-kira yang kita ragukan lagi di soal Korin? Kalau menurut saya tidak ada. Dari penjelasan saya tadi yang 8 poin ini, semua semakin memperkuat memperkuat keyakinan kita dan memberi semangat baru setiap setiap mempelajari ini untuk terus bergerak gitu. Untuk sukses bersama di Sangkor.
Ya, itu slide terakhir dari saya. Nah, terakhir yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, bagi yang sudah memutuskan join, yang sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, mungkin 6 bulan, yang belum memahami 3 hal ya, bisa login, kemudian bisa belanja sendiri, kemudian bisa mendaftarkan member baru, segera lakukan Bapak Ibu. Kalau kita memang serius di sini, lakukan 3 hal ini minimal. Ya. Bisa login, bisa belanja sendiri, bisa mendaftarkan member. Karena di bisnis ini Bapak Ibu, kemandirian itu penting. Karena semua kita ini nanti adalah leader. Kalau kita bergabung kemudian dapat 1 member saja, itu kita sudah leader. Kalaupun kita tidak dapat leader, tidak dapat member, itu tetap kita leader. Paling tidak memimpin diri kita sendiri, memimpin diri kita sendiri. Gitu. Itu leader juga namanya. Dipimpin untuk belajar, dipimpin untuk disiplin, menjalankan pakem-pakem bisnis di Sangkor ini. Jadi ini penting Bapak Ibu ya. Ini saya sangat menyarankan untuk yang belum bisa login, bisa belanja sendiri, bisa mendapatkan member baru, segerakan. Hubungin sponsor Anda yang terdekat. Kalau misalkan nggak ada sponsornya, cari yang di atasnya. Dan pasti akan ketemu. Pasti akan ketemu. Demikian kiranya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Akhir kata, keadaan kita hari ini adalah hasil keputusan kita di masa lalu. Kemudian apa yang terjadi di masa depan adalah keputusan kita hari ini. Ya. Jadi selamat bergabung di bisnis cerdas untuk pensiun berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Har kalau misalkan